Bab 4, Jihan mengalami. Dokter sudah datang untuk memeriksa keadaan Jihan. Apa yang terjadi dengannya Biwa? Tanya Dokter Vano. Aku tidak tahu Van, aku menabraknya lalu dia pingsan, jawab Biwa. Apa? Kau menabraknya? Bagaimana Bi? Tanya Vano terkejut. Entahlah, dia yang menghampiri mobilku, jawab Biwa. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya dan menyebabkan dia trauma. Berikan dia obat ini ya ketika dia sudah sadar, awasi terus, ujar Vano. Baiklah Vano, terima kasih ya, sahut Biwa. Ya Dokter Vano adalah sahabat dekatnya Biwa. Mereka sahabat karib sejak di bangku SMA. Setelah kuliah Vano mengambil jurusan kedokteran dan Biwa mengambil jurusan bisnis, tetapi mereka masih satu kampus yang sama. Sejak kuliah di tempat yang sama mereka selalu jadi incaran para gadis karena ketampanan mereka berdua. Biwa adalah sahabat yang sangat pengertian dan hangat. Tetapi sejak kejadian itu Biwa menjadi sosok yang dingin dan tak banyak bicara. Vano sangat mengerti keadaan yang dialami Biwa sahabatnya itu. Vano hanya bisa memberikan dukungan terhadap sahabatnya itu. Setelah kepergian Dokter Vano, Biwa segera naik ke atas untuk mengecek keadaan Jihan. Tetapi belum sampai di kamar Biwa mendengar teriakan Jihan. Biwa langsung bergegas lari ke kamar dan dia sangat kaget melihat Jihan yang berada di pojokan memegang lututnya dan berteriak histeris. Tolong jangan send asteris to aku. Jangan, aku mohon. Lep asteris askan aku. Pergilah. Hiks, tangis Jihan histeris. Jihan buka matamu, ini aku Biwa, ujar Biwa. Tidak, tolong jangan main asteris dekat. Aku mohon jangan lak asteris ukan itu padaku, ujar Jihan keta asteris kutan. Sepertinya gadis ini mengalami trauma yang sangat berat. Kasihan juga aku melihatnya, batin Biwa. Biwa mendekati dirinya dan memegang pundaknya lalu mencoba menenangkan Jihan, tetapi Jihan semakin histeris. Jihan, tolong buka matamu sekali saja, kau sudah aman di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu di sini. Jihan dengan pelan mencoba membuka matanya dan melihat Biwa ada di hadapannya, sontak membuat Jihan sangat terkejut. Jihan, minumlah obatmu dulu, tadi dokter datang untuk memeriksa keadaanmu, ujar Biwa. Pak Biwa, kenapa bisa saya di sini? Saya sangat takut, ujar Jihan ketakutan. Tadi saya menabrakmu di jalan lalu kamu pingsan, jawab Biwa. Maafkan saya Pak, saya merepotkan Bapak terus, Jihan sambil terseduh-seduh. Sudah beristirahatlah, kalau butuh apa-apa ada pembantu namanya Big Rumi. Panggil saja dia. Jangan kemana-mana sebelum saya datang. Saya pergi dulu, ujar Biwa. Biwa melajukan mobilnya menuju rumah utama dan menitipkan Jihan pada Big Rumi. Nona, Jihan ini Big Rumi. Apa Nona membutuhkan sesuatu? Nona jangan takut ya, Big Rumi ada di sini temenin Non Jihan, ujar Big Rumi. Nona jangan sungkan ya, jika butuh sesuatu panggil saja Bibik. Tuan Biwa sudah menitipkan Nona ke Bibik, ujar Big Rumi. Benarkah Big? Bukannya Pak Biwa itu manusia kutub utara Big, ujar Jihan. Apa maksud Nona? Tanya Big Rumi. Maaf Big, tapi selama ini Pak Biwa kan orangnya galak dan dingin seperti kutub utara Big, jawab Jihan polos. Nona Jihan, sebenarnya tuan itu
baik dan sangat hangat, jawab Big Rumi. Bukannya selama ini dia manusia kutub utara, batin Jihan. Baiklah Nona istirahat dulu ya, Bibik mau ke kamar. Bibik juga istirahat. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil Bibik ya Non, ujar Big Rumi. Baik Big, Jihan istirahat, sahut Jihan. Pagi hari kediaman Biwa pribadi. Jihan yang baru saja bangun langsung masuk kamar mandi untuk membersihkan diri dan turun ke bawah bermaksud untuk membantu Big Rumi yang sedang masak. Bibik masak apa? Tanya Jihan. Bibik masak soto ayam. Apa Nona Jihan menyukai soto? Tanya Big Rumi. Wah, boleh kan Jihan membantu Bibik? Jihan sangat menyukai soto. Jihan jadi teringat ibu di kampung Big. Dia suka memasak soto kesukaan Jihan, ujar Jihan. Jangan Non, nanti Tuan marah. Non Jihan kan tamunya Pak Biwa, jawab Big Rumi. Tidak apa-apa Big, Jihan bantu ya. Nanti biar Jihan yang ngomong sama Pak Biwa, jawab Jihan. Mereka pun masak bersama dan sangat akrab karena Big Rumi yang sangat baik membuat Jihan tidak canggung lagi terhadapnya. Mereka memasak dengan senang. Tanpa mereka sadari Biwa sudah ada di pintu dan menyaksikan mereka bercengkrama. Di dalam hati Biwa merasa ada yang beda karena adanya kehangatan di sana setelah sekian lama rumah kosong. Setelah Karin meninggalkan Biwa dan mengkhianati cintanya. Dehem Biwa. Tuan Biwa datang. Saya kira Tuan tidak akan datang sepagi ini, ujar Big Rumi. Jihan gimana keadaanmu? Tanya Biwa dingin. Alhamdulillah Pak sudah membaik Pak, sudah tidak pusing dan lemas. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya. Hari ini saya akan mencari kos-kosan. Apa boleh hari ini saya izin tidak bekerja Pak? Ucap Jihan. Kamu di sini saja tidak usah kemana-mana, istirahatlah dulu sampai sembuh, ujar Biwa. Tidak Pak, saya tidak mau merepotkan Bapak terus-menerus. Saya harus cari kosan, jawab Jihan. Tinggallah atau kamu saya pecat sekarang juga, jawab Biwa tegas. Terpaksa Jihan menuruti kata bosnya, jika tidak maka dia akan jadi gelandangan dan tidak punya pekerjaan. Mengingat Big Rumi juga sangat baik dan selalu perhatian pada Jihan. Tuan, apa Tuan mau sarapan di sini? Tanya Big Rumi. Ya ambilkan Big, saya akan sarapan, jawab Biwa. Baik Tuan, ini ada soto Tuan. Silahkan, ujar Big Rumi. Biwa sangat menikmati soto yang dibuat oleh Jihan. Biwa tahu bahwa Jihanlah yang memasak soto itu dan Biwa tertarik untuk mencobanya karena aromanya yang menggiurkan sampai-sampai membuat seorang Biwa menelan ludahnya. Bagaimana Tuan sotonya? Tanya Big Rumi. Siapa yang memasak soto itu? Kenapa rasanya sangat aneh sekali, ujar Biwa karena gengsi mengakuinya. Maaf Pak Biwa, itu saya yang memasak. Maaf Pak jika tidak enak Pak, jawab Jihan. Ujar Biwa. Padahal tidak ada yang aneh, rasa sotonya enak kok. Bisa-bisanya manusia kutub itu berbicara seperti itu. Apa dia mengejekku? Dasar menyebalkan. Jelas-jelas dia memakannya dengan lahap dan habis tak tersisa, batin Jihan. Biwa tersenyum kecut melihat ekspresi Jihan karena menggemaskan. Menurut Biwa, aku akan ke kantor. Jangan pernah kemanapun tanpa seizinku, ujar Biwa. Baiklah, Jihan menunduk lesu.
Sesampainya di kantor, Biwa terkejut dengan kedatangan Sophie yang sudah berada di depan pintu ruangannya. Sophie berniat untuk menemui Biwa karena undangan makan malam dari orang tua Sophie, yang sudah berencana menjodohkan Sophie dan Biwa. Sophie dengan manjanya bergelayut di lengan kekar Biwa. "Sophie, apa-apaan kamu ini? Kamu tahu ini kantor. Bersikaplah profesional," ujar Biwa dingin sambil melepas tangan Sophie. "Ayolah Biwa, kenapa kamu seperti ini? Aku sudah tidak tahan bersikap formal kepadamu," ujar Sophie. "Pergilah Sophie, aku tidak ingin ada yang melihatmu begini kepadaku yang ada menimbulkan kesalahpahaman," tegas Biwa. "Tega kamu Biwa begini kepadaku, kurang apa aku selama ini kepadamu? Padahal kamu tahu kalau aku ini sangat mencintaimu tapi kamu selalu menghindar dariku," ujar Sophie kesal. "Dendi, urus Bu Sophie," perintah Biwa. Dendi yang menyaksikan pun langsung bertindak menyuruh Sophie untuk keluar dan tidak membuat keributan. "Mari Bu Sophie keluar dari sini dan jangan membuat keributan," ucap Dendi. "Berhenti menyuruhku Dendi, kamu harus sadar posisimu," bentak Sophie. "Saya tahu posisi saya siapa, keluarlah," ujar Dendi ketus dan dingin. "Biwa, kamu sudah bermain terhadapku, kau tidak tahu siapa aku sebenarnya," umpat Sophie.